Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa dalam persekutuan Syafaat Malam. Belalang kecil dan ketakutannya. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Kung Fu. Begitu judul serial TV yang populer pada tahun 1972 sampai sekitar 1975. Tokoh utama film serial ini bernama Kwai Chang Caine, diperankan oleh David Carradine. Kwai Chang dilahirkan di Cina. Ayahnya seorang Amerika bernama Thomas Henry Caine dan ibunya Kwai Lin, seorang perempuan Cina. Setelah ayah ibunya meninggal, Kwai Chang dirawat oleh kakeknya, kakek dari pihak ibu. Lalu kakeknya pun meninggal dan Kwai Chang diterima menjadi murid di biara Shaolin. Di sana ia belajar menjadi seorang biku sekaligus ahli bela diri di bawah bimbingan Master Po, biku tunanetra yang menjadi gurunya. Singkat cerita, Master Po dibunuh oleh keponakan kaisar dan Kwai Chang membalas dendam. Oleh karena itu, ia diburu, ia dikejar-kejar dan Kwai Chang pun melarikan diri ke Amerika. Dengan latar belakang negara Amerika pada tahun 1870-an itulah Kwai Chang Caine melakukan perjalanan dan perjuangan untuk membela yang tertindas, menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, yang mau saya ceritakan kali ini adalah pengalaman Kwai Chang Caine ketika ia mulai berlatih di biara Shaolin. Kwai Chang kecil yang diberi julukan belalang kecil, Little Grasshopper, oleh Master Po gurunya, dibawa ke sebuah ruangan di belakang biara yang biasanya terkunci. Di dalam ruangan itu terdapat kolam selebar 6 meter dengan sebuah papan sempit sebagai jembatan yang menghubungkan kedua sisi kolam itu. Sang guru memperingati si belalang kecil untuk tidak dekat-dekat dengan pinggir kolam, karena kolam itu bukan berisi air, ujar sang guru, melainkan berisi larutan asam yang sangat pekat. 7 hari lagi, demikian kata Master Po kepada si belalang, kamu akan diuji. Kamu harus berjalan menyeberangi kolam asam ini dengan menjaga keseimbangan di atas papan kayu yang sempit itu. Tapi hati-hati, kamu lihat tulang belulang di dasar kolam itu. Si belalang melongok was-was melalui pinggir kolam dan melihat ada banyak tulang belulang di dasar kolam itu. Itu dulunya tulang-tulang Samanera, calon biku muda seperti kamu. Sang guru lantas mengajak si belalang keluar dari ruangan yang mengerikan itu menuju halaman biara yang diterangi sinar mentari. Di sana beberapa orang biku senior telah memasang papan kayu dengan ukuran yang hampir sama dengan yang ada di kolam asam. Hanya papan ini ditaruh di atas tanah dengan disangga oleh tumpukan 2 batu bata. Selama 7 hari berikutnya, belalang kecil berlatih keseimbangan di atas papan itu. Dan itu mudah. Dalam beberapa hari saja dia dapat berjalan dengan keseimbangan sempurna. Bahkan dengan mata tertutup sekalipun, ia bisa menyeberangi papan di halaman biara.
tibalah hari ujian. Belalang kecil dibawa oleh Master Po, gurunya, menuju ruangan dengan kolam asam itu. Tulang belulang para calon biku muda yang terjatuh ke dalam kolam tampak putih berkilauan dari dasar kolam. Si belalang naik ke ujung papan. Ia menoleh ke arah gurunya. "Jalan," perintah sang guru. Papan di atas kolam asam itu ternyata lebih sempit dari papan di halaman kuil. Si belalang mulai melangkah, tapi langkahnya goyah. Ia mulai bergoyang-goyang. Bahkan sebelum setengah jalan, dia terlihat terhuyung-huyung. Nampaknya dia akan segera tercebur ke dalam larutan asam. Tiba-tiba, film itu terpotong oleh tayangan iklan. Kita harus bersabar menuju iklan yang mengesalkan itu berlalu. Rasanya lama sekali menunggu sambil mengkhawatirkan nasib si belalang kecil yang malang itu. Nah, akhirnya tayangan iklan selesai. Kita kembali melihat film kolam asam dengan si belalang yang sedang berjalan di atas papan sempit itu. Kelihatan si belalang mulai kehilangan rasa percaya diri. Dia melangkah dengan gemetar. Selangkah, dua langkah, lalu oleng dan ia jatuh. Guru tua yang buta itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar suara si belalang tercebur ke dalam kolam. Itu bukan asam, itu cuma air biasa. Tulang belulang tua itu sengaja ditaruh di dalam kolam sebagai tipuan khusus. Mereka telah mengakali si belalang kecil, termasuk penonton yang juga jadi korban akal-akalan. "Apa yang membuatmu jatuh?" tanya sang guru dengan serius. "Rasa takutlah yang menjatuhkanmu, belalang kecil. Hanya rasa takut." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut terlarut dalam ketidakpastian masa depan. Namun jika kita bijak, jika kita tidak bijak, kitalah yang akan dilarutkan oleh rasa takut. Injil mencatat suatu saat ketika menyeberangi Danau Galilea, perahu para murid yang juga ditumpangi Yesus diterpa badai, dihajar ombak. Para murid dikuasai oleh rasa takut. Dalam hidup ini, ada keadaan-keadaan yang secara manusiawi memang dapat membuat kita menjadi takut. Ketika ada gejala gangguan kesehatan yang membuat kita takut kalau kita mengidap penyakit serius. Ketika harus alih domisili, menjalani pekerjaan di tempat baru, dan yang sebagainya dan yang seterusnya. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 8 ayat 26 mencatat respons Yesus ketika murid-muridnya dikuasai oleh ketakutan itu. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jika Yesus sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita, dan kita merawat kehadirannya itu, maka kita harus berani percaya kepadanya. Mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya.
percaya bahwa Dia tidak tinggalkan kita, terus memelihara kita, sekalipun ada kalanya seolah Dia tidur. Semua itu kita wujudkan sambil dengan setia tetap menaati kehendak-Nya dalam seluruh aspek hidup yang kita jalani. Ibu bapak, saudara-saudara, ada banyak hal di masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita tidak bisa mengontrolnya. Jangan biarkan rasa takut karena berbagai ketidakpastian di masa depan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan beri, apalagi membuat kita hilang pengharapan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami suka kurang percaya pada kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu rasa takut makin menguasai diri kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau dan mampu merawat percaya yang benar, sehingga dalam segala keadaan tidak merusak sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah beri. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami bersahati berdoa bagi setiap kami dengan seisi keluarga masing-masing, dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bebannya adalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang menghadapi kegamangan karena ketidakpastian di dalam berbagai hal, pasangan hidup, studi, dan sebagainya. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami untuk terus percaya bahwa Engkau hadir, bahkan Engkau tetap berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, agar boleh turut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom kerajaan Allah, damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan, tolonglah agar gereja-Mu makin tekun, makin setia memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi memohonkan penyertaan Tuhan bagi kegiatan-kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian gereja-Mu. Khususnya kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan praraker, majelis jemaat, dan badan-badan pelayanan jemaat pada 11 Januari mendatang dalam rangka pembuatan program pelayanan di tahun pelayanan yang baru. Tuhan yang berikan hikmat, kesungguhan pada semua pihak untuk melakukan yang terbaik. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami,
Engkau yang terlebih mengetahui pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Berikanlah hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk memegang teguh keadilan, kebenaran, untuk selalu merancang apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami juga terus berdoa bagi makin mewujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberi hikmat, kerendahan hati kepada para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau bergandeng tangan, membangun kehidupan bersama yang makin mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia di muka bumi ini. Bila tiba saatnya nanti kami akan istirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan-Mu. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan kerinduan untuk makin memuliakan Tuhan di dalam praktik kehidupan yang dijalani. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.